Perkenalkan, nama saya Joseph Javon Tulungan dengan NIM 2502 1106 0063. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai web source code dari website atau web page yang dapat memvisualisasikan hasil dari transformasi linear dengan sebuah matriks transformasi tertentu. Nah, sini saya sudah ada sebuah folder. Dan folder ini berisi 3 file. Yang pertama ada file HTML-nya, kemudian ada CSS, kemudian ada file JavaScript-nya juga. Kita mulai dulu pada bagian HTML-nya. Menjelaskan sintaksnya satu persatu akan membuat video ini menjadi sangat panjang, jadi saya akan menjelaskan garis besarnya saja. Nah, kita langsung mulai saja. Pertama, doctype. Ini hanyalah struktur dasar dari HTML, tidak perlu kita bahas. Kemudian ada link. Link ini dia mengarah kepada file CSS yang telah kita buat, yaitu file yang akan semacam mempersonalisasikan website agar menjadi terlihat lebih bagus. Saya buka dulu web page-nya sebentar. Nah, ini adalah web page kita. Saya collapse dulu ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ini bisa memvisualisasikan transformasi suatu g- gambar atau mungkin bisa apa saja terhadap sebuah matriks transformasi tertentu. Seperti contoh kita rotasikan 90 derajat, ya dari begini akan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa terjadi dikarenakan kombinasi dari ketiga hal, yaitu adalah CSS, HTML, dan JavaScript. Nah, untuk bagian HTML, bagian tombol-tombol ini mengacu pada bagian yang di sini. Dia bagian apa ya, section label tentang preset-preset button ini. Kelasnya ini semacam label. Kemudian data ini akan kita gunakan untuk kalkulasi di bagian JavaScript. Jadi nanti kita jelaskan. Oh ya, nanti file CSS-nya juga akan kita jelaskan, tapi nanti kita fokus dulu di HTML-nya. Nah, preset button, ya sudah saya bilang label, dan data ini akan kita gunakan untuk kalkulasi nanti. Dan rotate ini adalah namanya, ya nama dari tombolnya, kemudian button, ini adalah opening tag dan closing tag-nya. Ya, sintaks dasar HTML. Nah, semuanya seperti itu. Yang berbeda hanyalah seperti datanya yang dimunculkan berbeda. Contohnya ini adalah rotate 90 derajat atau 90 degrees, 0, min 1, 1, 0. Ya, seperti bisa dilihat ini 0, min 1, 1, 0. Nah, yang lain juga begitu. Datanya berbeda-berbeda, tapi kelasnya kebanyakan sama. Dan yang berbeda hanyalah nama dari tombolnya. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya, itu matrix grid. Nah, class matrix grid ini mengambil sebuah input-input sebanyak 4. Ini berarti kita bisa menginput nilai kita sendiri bagi di keempat table, bukan tabel sih sebenarnya, tapi bisa kita anggap sebagai sebuah placeholder ya, placeholder. Kita bisa input sebuah nilai di sini dan nilai dan up, shape yang di sini dia akan ditransformasikan oleh nilai-nilai yang kita input di sini. Nah, ya, seperti step ini juga membuat kita bisa memiliki fitur yang bisa mengincrement atau decrement sebanyak 0,1. Seperti di sini kita contohkan saja. Nah, value-nya bertambah sebanyak 0,1, namun bisa juga berkurang sebanyak 0,1. Alternatifnya kita bisa tinggal menuliskan value-nya langsung tanpa menggunakan step ini. Ini hanya seperti alternatif saja. Nah, kemudian kita turun lagi. Oh ya, ini ada style. Ini adalah inline CSS yang berarti kita bisa membuat sebuah kode CSS dalam sebuah elemen atau line HTML. Tapi ya sebenarnya ini adalah sebuah sintaks CSS. Nanti kita bahas saja. Nah, ini juga sebuah sintaks dasar dari HTML, jadi tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Nah, class canvas ini dia merepresentasikan tentang kanvas atau tempat di mana shape ini atau gambar ini bisa ada. Seperti di sini ada style, seperti biasa style ini hanyalah sebuah personalisasi saja. Kemudian class, oh ya, class ini ada label. Nah, ID ini akan kita gunakan pada JavaScript lagi nanti.
Dan width ini adalah sebar lebar dan height adalah tingginya. Kita turun lagi. Oh ya, masuk bagian class. Ini info. Oh, ini adalah yang info di bawah sini. Semacam pemberitahuan. Seperti ini, jika kita lakukan rotasi 90 derajat atau kita refleksikan, nah, terlihat perbedaan info di sini. Ya, class info ini hanyalah untuk menunjukkan info ini. Kemudian script, ya ini adalah untuk file JavaScript-nya. Ini juga ada link atau mereferensikan ke hadap file matrix image transformer.js. Yaitu yang ini. Ya, hanya sekian. HTML kami tidak terlalu panjang. Yang akan kompleks sebenarnya di bagian JavaScript. Jadi ya, kita lanjut saja ke CSS langsung. Nah, kita open filenya di sini. Nah, ini adalah file dari CSS kami. Jika dilihat lumayan panjang, akan tetapi ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Pertama ada ini saya buat sebagai sebuah komen supaya tidak mengganggu. Tapi jika saya hilangkan, kemudian kita refresh websitenya, nah jadi tampilannya menjadi berbeda. Namun kelompok kami memilih untuk membiarkannya sebagai komen atau tidak atau menonaktifkan kode ini. Tetapi ini bisa menjadi alternatif jika contohnya kita ingin mengubah-ubah tampilannya. Tapi untuk saat ini kita nonaktifkan saja dulu. Nah, ini sebenarnya ini semacam variabel atau kumpulan-kumpulan variabel yang akan digunakan pada kode-kode CSS. Seperti contohnya yang di sini, border radius, ada variabel border radius. Nah, ini dia, ada di sini. Contohnya juga, nah ini juga ada color background primary. Nah, di sini juga color background primary FF. Ini adalah hex code-nya. Ini memudahkan kita supaya jika contohnya kita ingin mengubah gambarnya, saya demonstrasikan saja langsung. Saya aktifkan kembali. Nah, jika contoh kita ingin mengganti gambarnya, contoh kita input yang random saja, ini tidak terlalu terlihat. Mungkin backgroundnya saja yang kita ganti. Maaf, kamera saya terjadi sebuah kesalahan. Oke. Nah, kita pakai saja color color code sini, guys. Nah, coba kita buat jadi hitam. Kemudian kita save. Nah, dapat dilihat tombolnya menjadi hitam semua, kecuali tombol ini. Tombol ini karena dia sedang aktif. Itu akan kita bahas bagian JavaScript nanti. Tapi tombol-tombol yang non aktif semuanya menjadi hitam. Kira-kira seperti itu. Tapi kelompok kami memutuskan untuk membuatnya transparan saja atau menonaktifkan kode-kode ini. Kita save kembali. Nah, jadi seperti ini tampilan kita yang sebelumnya. Kita bahas saja lagi kembali. Oh ya, ini kode ini membuat em, file yang bukan file sih, tapi judul yang di sini dalam H2 class SR only menjadi tidak terlihat. Akan tetapi hanya tidak terlihat. Kode ini sebenarnya masih ada, atau judul ini masih ada. Jadi jika digunakan sebuah software SR atau screen reader, maka akan tetap terdengar ada judulnya. Akan tetapi untuk user-user yang biasa, ya tidak terlihat. Seperti di sini tidak ada yang namanya interactive matrix. Ya, tidak ada sama sekali. Jadi ini hanyalah untuk khusus yang menggunakan screen reader. Oke, kita next saja. Eh, untuk width ini seperti ya ini sintaks-sintaks dasar CSS, width, height, padding. Seperti contohnya kita masuk jadi bagian preset button. Ini adalah yang penting. Ya seperti ini background. Ini warna seperti tadi kita jelaskan. Variabel warna. Kemudian ini juga ya sama sih. Semuanya juga self-explanatory sebenarnya. Seperti ini background ya background dari tombol-tombol. Border ya bagian border atau ujung-ujungnya. Radius ini menunjukkan seberapa bundar bordernya. Kemudian cursor adalah jika kita menghover atau kita mendekatkan kursor kita bagian tombolnya, maka kursornya akan mengganti bentuk. Seperti ini, dari mouse biasa menjadi sebuah gambar tangan. Padding, ini semacam untuk mengalign saja. Kita buat seperti contoh ada tambahan tambahan yang kecil di dalam tombol supaya tombolnya menjadi terlihat teralign.
atau menjadi lurus, ya lurus. Intinya untuk kita meng-micro adjust ya. Kita melakukan micro adjustment terhadap posisi dari teks dalam tombol atau tombolnya itu sendiri. Nah, font size ya self-explanatory juga. Ini adalah ukuran dari font. Warna ya sama, self-explanatory. Nah, transisi ini hanya seberapa lama kita kembalikan saja lagi tombolnya. Maaf. Maksud saya personalisasinya agar bisa terlihat. Kita save. Nah, transisi ini adalah saat kita seberapa lama animasi perubahan warna seperti di sini kita lihat tombolnya menjadi sedikit lebih gelap tapi tidak instan. Ada jeda sekitar 0,15 detik. Ini untuk membuat transisinya semakin natural. Ya, mungkin hanya itu sih yang penting bagian CSS. Yang lain sebenarnya kira-kira sama saja. Kita nonaktifkan dulu kodenya. Nah, jika kita lihat yang lain, seperti contoh ini matrix grid, sama ini juga sintaks dari CSS display menunjukkan bagaimana bagaimana em, elemen-elemen atau atribut-atribut ya elemen-elemen akan direpresentasikan. Contoh ini display grid, berarti mereka akan berbentuk seperti kotak-kotak atau seperti kolom matriks. Ya, seperti kolom matriks dan ini adalah ukurannya dan ini adalah gap di setiap kolom. Nah, seperti ini gap dan ada margin ya. Sebenarnya gitu-gitu semua sih. Juga text align center maksudnya kita align teksnya bagi bagian tengah, widthnya 90%, berarti ini kita tidak gunakan seluruh kontainernya, mungkin hanya 90%. Jadi contoh jika kita ubah jadi 100%, kemudian kita refresh. Ya saya sudah menonaktifkan kodenya, tapi kira-kira seperti itu. Jika saya refresh, maka kotak yang di sini akan menjadi lurus. Memang akan menjadi lurus, mereka dua akan tergabung karena mereka menggunakan 100% dari kontainer atau grid yang mereka tempati. Kita kembalikan jadi 90 lagi. Dan semuanya masih semuanya sama. Seperti ini padding juga sama. Font size sama seperti yang di atas. Font family untuk mengganti fontnya. Bordernya sama. Background sama. Color sama. Kira-kira semua juga mirip. Ini juga self-explanatory. Outline-nya, box shadow, semacam dan semacamnya. Ini juga display flex. Hanya perbedaan display. Gap juga sama. Ya kira-kira semuanya seperti itu. Mereka hanya mengubah tampilan dari website. Namun sebenarnya ini juga tidak terlalu berguna. Yang berpengaruh hanyalah seperti grid-grid ini atau bagaimana penempatan dari elemen-elemen karena kami menonaktifkan hal-hal seperti border dan warna. Jadi yang terapply hanyalah seperti display grid ini saja yang membuat kontrolnya menjadi terlihat seperti ini. Bagian sini matrix grid, display grid jadi terlihat seperti ini. Sebuah matrix kolom yang bisa kita input. Intinya hanya untuk membuat websitenya semakin mudah dilihat lah. Itu adalah fungsi dari CSS. Dan untuk kode kami sendiri ya hanya untuk mengatur layoutnya saja. Jadi ya tidak terlalu kompleks sebenarnya. Ya, semuanya sama. Jadi mungkin kita bisa langsung lanjut saja ke bagian JavaScript. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya agak sulit untuk dijelaskan. Tapi akan saya jelaskan, saya coba jelaskan sebisa mungkin. Kita buka lagi filenya. Nah, nah, lihat sekilas seperti terlihat mengintimidasi, tapi sebenarnya penggunaan dari tiap-tiap kode ini sangat straightforward dan simple. Meski terlihatnya agak sedikit mengintimidasi, tapi ya bear with me. Nah, kita mulai lagi bagian-bagian atas. Size, ini hanya menentukan kanvasnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kanvas dari sini. Jika kita lihat pada bagian HTML, ya ini dia width 260 dan semacamnya. Ada juga ID. Ini ID ini akan kita gunakan nanti di bagian JavaScript ini. Jadi nanti kita lanjut saja. Size berarti adalah ya ukurannya. CX ini X dan CY ini mencari titik pusatnya atau titik origin ya titik pusat dari kanvas. Kemudian scale ya skalanya dan orig points ini ya, ini adalah titik-titik untuk membuat shape ini atau gambar ini. Jadi contohnya jika kita ubah bagian sini
Nah, kita save. Nah, gambarnya berubah jadi seperti ini. Jika kita lakukan sebuah transformasi akan lebih terlihat jelas perbedaannya. Nah, tapi kita kembalikan saja seperti semula. Kita save. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah. Get matrix ini adalah fungsi untuk mencari, ya, untuk mencari nilai yang kita dapatkan pada sini atau nilai-nilai yang kita input di bagian sini. Ya, lihat ini ID-nya sama M00. Di sini juga ID-nya M00, M01, M10, M11. M01, M10, M11. Nah, metode parse float ini, maksud saya metode get element by ID adalah untuk mengambil ID dari file yang dokumen atau file HTML kita ini. Sebenarnya kita input ID-nya adalah M sama dengan M00 ya. ID sama dengan M00. Di sini maka dia akan mencari apa yang ID-nya M00, kemudian dia akan mengambil value-nya, yaitu adalah ini. Kemudian pairs float ini dia mengubah value tersebut menjadi sebuah number. Supaya contoh di sini, ini kan value-nya berbentuk string. Nah, pairs float ini dia mengubah string tersebut menjadi sebuah number atau integer agar bisa dikalkulasikan oleh komputer. Atau bisa diinterpretasikan oleh bahasa JavaScript ya. Agar ya bisa dilakukan sebuah kalkulasi. Untuk contoh yang bagian sini, apply matrix X, Y. Nah, ini adalah rumusnya. Kita kita hanya perlu tahu bahwa ini dia melakukan sebuah kalkulasi pada matriks, dan jika kita lihat ini hanyalah sebuah kalkulasi dari matriks dengan vektor. Nah, M0 dikalikan X ditambah M1 kali Y, koma M2 kali X ditambah M3 kali Y. Ini adalah perkalian dari matriks dengan vektor atau vektor dengan matriks. Kita lanjut saja. Bagian draw shape ini sebenarnya hanya untuk membuat gambar ini terlihat banyak, tapi yang aku menjelaskannya akan sangat sulit. Jadi kita hanya perlu tahu saja bahwa function draw shape ini membuat gambar ini. Mereka membuat gambar-gambar seperti yang di original shape dan after transformation. Ya, meski panjang tapi ya kita hanya perlu tahu itu saja karena menjelaskannya akan sangat sulit. Tapi ya seperti yang kita lihat variabel-variabel dari atas ini seperti CX, size, CY mereka digunakan pada bagian sini. Seperti sebentar saya coba highlight. Nah, size. Nah, kita lihat size digunakan beberapa kali pada function ini. Begitu juga dengan CY dan scale dan CX juga. Dan ini CY ya ada juga, scale juga saya coba highlight. Nah, ada banyak juga. Jadi jika kita mengubah nilai-nilai di sini, maka akan berdampak juga pada kanvas di sini atau gambar yang ada di sini. Nah, kita langsung contohkan saja. Kita contoh hilangkan 1 nol di belakang, kemudian kita save. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Jadi ini size ini mengatur ukuran kanvas, dan seperti saya bilang, si X dan si Y itu mengatur titik originnya, scale itu adalah mengatur skalanya. Ya, mungkin hanya itu yang kita perlu tahu untuk function draw shape ini. Menjelaskan sintaksnya satu persatu akan sangat sulit dan memakan waktu sangat lama. Jadi ya, kita langsung next saja. Nah, di script matrix, nah ini dia mengambil sebuah matriks A, B, C, D. Ya, mengambil sebuah matriks dan mengambil nilai A, B, C, D dari matriks tersebut. Kemudian menghitung determinannya, yaitu ini A kali D kurang B kali C. Kemudian melakukan banyak logic operator sini. Ada banyak logic operator. If A sama dengan 1 dan B sama dengan 0 dan dan C sama dengan 0 dan D sama dengan 1, maka return identity matrix shape is unchanged. Nah, ini dia. Jadi function describe matrix ini untuk membuat sebuah info yang ada di bawah sini. Nah, kita coba ganti, kita pencet ini bagian reflex X, kita cari yang reflex X. A, ya, ini dia. A sama dengan -1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan D sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini sama. Karena nilai-nilai dari ini sama, A, B, C, D-nya sama dengan di sini, maka dia akan mereturn reflection across the y-axis flip horizontally.
Nah ya, seperti ya kira-kira seperti itu. Function ini hanya untuk membuat info yang ada di bawah sini. Kita coba lihat juga yang bagian bawah ini, include a reflection. Nah, determinan kurang dari nol. Kita coba buat determinannya kurang dari nol. Nah, kita taruh satu min di sini. Nah, ini dia muncul infonya. Information includes a reflection. Determinant is below or ya is less than zero. Area scales by determinant equals 36.00. Dan ini adalah sebuah perhitungan, tapi ya tidak perlu kita jelaskan juga. Kita langsung next saja untuk menghemat waktu. Nah, sini adalah bagian, ini sudah mulai bagian yang lumayan penting juga. Ini adalah update. Seperti yang bisa kita lihat, update. Dan ini sesuai namanya juga. Dia melakukan update setiap setiap terjadi atau setiap dipanggil. Ini karena ini function, jadi setiap dipanggil dia akan melakukan sebuah update. Nah, update-nya berisi ini get matrix, yaitu di awal di atas ini untuk mencari nilai M0, M01, M10 dan M11 dari sebuah matriks atau nilai ABC dari sebuah matriks. Nah, kemudian dia menghitung lagi determinannya. Nah, ini seperti yang tadi kita melihat, kita mencari ID dengan determinan dan kemudian kita melakukan sebuah operasi, tapi kita langsung simpulkan saja. Ini function ini dia melakukan sebuah update setiap kali dipanggil. Nah, dan update-nya itu berisi atau berliputi ya meliputi seperti ini penggantian warna. Kita tidak perlu membahas ini. Di sintaks ini adalah ternary operator, tapi tidak usah kita bahas. Ini pokoknya ini adalah fitur JavaScript. Intinya ini seperti if else. Nah, jika determinannya nol, maka dia akan warnanya akan menjadi seperti ini. Dan jika seperti ini atau kondisi ya kondisional ya atau kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjadi seperti ini. Dan jika tidak atau else, dia akan jadi seperti ini. Ya, ini sebenarnya adalah sebuah if else tapi ya ditulis dengan cara yang lain. Dan di bawah juga sama, jadi tiap perlu kita jelaskan ini warna ya. Si blue apa warna dan si coral ya ini juga warna untuk matriks setelah transformasi dan nah ini dia draw shape digunakan pada bagian sini. Draw shape atau fungsi yang di atas ini yang panjang sekali dia digunakan pada bagian update. Jadi update ini dia mengubah shape atau mengubah bentuk dari ini setelah dilakukan transformasi. Nah, kita lihat satu persatu lainnya. Pertama dia memanggil fungsi draw shape yang kita tahu ini membuat sebuah gambar ya seperti ini. Nah, dia mengambil gambarnya melalui ID sini si CV sama dengan zero rig. Nah, di sini dia dan oric points ini yang di atas seperti yang kita lihat ini menentukan gambarnya. Seperti yang tadi saya ubah satu, maka gambarnya akan berbeda. Itu menentukan gambarnya. Kemudian kita next lagi di PTS. Oh ya, ini setelah transformasikan. Ya, apply matrix seperti yang kita lihat juga tadi, ini adalah fungsi untuk untuk mengkalkulasikan perkalian matriks atau melakukan transformasi dari melakukan transformasi vektor terhadap matriks. Jadi kita menghitung maaf, kita menghitung hasil dari transformasi dari oric points dengan M. Kemudian kita mengambil nilai tersebut dan kita menaruhnya atau mensubstitusinya pada bagian draw shape. Jadi bukan oric points, sekarang dia menjadi TPS karena sudah ditransformasikan. Di TPTS ini dia adalah seperti yang kita jelaskan tadi dia mengambil nilai dari dia memanggil fungsi apply matrix yang mentransformasikan oric points dengan M dan kemudian hasil tersebut disimpan pada TPTS. Kemudian nilai dari TPTS atau nilai dari gambar ini dari koordinat-koordinat dari gambar ini dia simpan, kemudian dia gunakan kembali pada draw shape dan draw shape ini dia menggambarkan kembali koordinat-koordinat setelah transformasikan. Ya, seperti ini dia. Kan ini sebelum transformasi. Nah, dia melalui di sini dia mengambil elemen ID V0 rig dan dia menggambar ini. Kemudian TPTS dia mengambil oric points atau titik-titik awal dari gambar ini, kemudian dia mengkalinya atau melakukan perkalian matriks setiap vektor dengan matriks
M. Kemudian dia menyimpan semua nilai tersebut pada variabel TPTS yang mana digunakan pada draw shape kedua. Nah, yang transformasi, Civil transformasi dengan warna ya ini warna coral. Nah, kita lihat ini. Eh, maaf. Seperti kita lihat sini ada warna tea coral di sini yang agak merah, ya kemerahan sedikit, yang seperti ini. Kemudian dia mensubstitusikan nilai yang sudah tertransformasikan ke dalam draw shape sehingga draw shape tersebut dapat membuat gambar dari matriks atau dari ya membuat gambar yang sudah ditransformasikan oleh sebuah matriks transformasi seperti yang ini. Dari sini dari yang seperti warna biru menjadi yang warna merah ini. Ya, kira-kira seperti itu fungsi dari update. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini jika kita jelaskan intinya saja, ini mencari ya ini sini dia. Maaf, maaf, ada sebuah notifikasi yang tidak saya expect tadi. Kita lanjut. Nah, di sini kita menambahkan sebuah add event listeners agar kode ini mengetahui setiap kali terjadi sebuah perubahan pada bagian seperti ini, matriks ya M0, M01, M10, dan M11. Setiap terjadi sebuah em, pergantian nilai ya, pergantian nilai atau perubahan pada nilai-nilai di sini, dia akan dia akan maaf, kamera saya terjadi kesalahan lagi. Tunggu sebentar. Nah, sudah. Lanjut. Dia akan ya dia akan listen atau dia akan mendengar perubahan-perubahan dari perubahan-perubahan nilai yang pada di sini pada nilai bagian input sini. Jadi jika terjadi sebuah perubahan, dia akan mengeksekusi line-line di bawah ini. Dan jika kita lihat pada paling bagian ke bawah dia ada bagian update. Dia memanggil fungsi update ini yang sudah kita jelaskan tadi. Sehingga gambarnya bisa kita lihat dia berubah secara real time. Sebenarnya di saat kita mengubah nilai-nilainya dia akan berubah secara real time. Itu adalah itu adalah kegunaan dari add event listener ini atau bagian kode ini. Kemudian bagian yang bawah sini ini hanya spesifik untuk preset button. Ya, ini kira-kira sama seperti bagian sini. Dia menaruh sebuah event listener agar jika kita melakukan sebuah input, maka komputer akan mengetahui bahwa kita membuat suatu input dan mengeksekusi sebuah kode. Contohnya ini update. Nah, di bawah sini juga ada dia mengeksekusi update. Nah, perbedaannya dengan kode di atas ini, yang di bawah ini dia hanyalah khusus untuk preset-preset button yang kita buat di bagian sini. Ya, kira-kira kerjanya sama, tapi hanya letaknya yang berbeda. Kalau yang bagian atas, dia mendengar input dari matrix value yang di atas ini, kumpulan matrix value. Dia mendengar input dari sini. Kalau yang kedua, dia mendengar input dari yang ada di sini, tombol-tombol di atas ini. Jika kita tekan-tekan dan semacamnya. Jadi mereka berdua sebenarnya sama. Mereka mendengarkan apakah terjadi input dan mereka melakukan sebuah line seperti ada class remove active. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Yang saya sempat singgung tadi tentang active. Tapi aktif ini hanya bisa terlihat jika saya mengaktifkan kode CSS-nya. Jadi ya intinya dia menunjukkan bahwa bagian mana yang sedang aktif atau apa yang kita lakukan. Itu akan ditunjukkan dengan highlight sebuah tombol. Jadi jika kita memencet tombol share, maka tombol share akan terhighlight dan menunjukkan bahwa tombol share sedang aktif. Nah, class list remove itu hanya ya seperti katanya remove menghilangkan kata kunci aktif tersebut sehingga mereka tidak jadi terhighlight. Ya setiap kita mengganti yang sebelumnya terhighlight akan menghilang, kemudian akan melakukan sebuah update, mengganti sebuah gambarnya dan akan dan akan membuat sebuah highlight baru pada tombol yang kita baru saja pencet atau baru saja kita tekan atau nilai yang kita baru saja input jika di sini. Ya, seperti itu dan bagian paling bawah adalah update untuk menginisialisasi karena jika tidak ada ini akan terjadi blank karena fungsi update tidak pernah dipanggil. Jadi kita memerlukan update ini agar tidak blank. Ya, kira-kira seperti itu saja.
Ya, tidak ada yang tertinggal ya. Saya sudah menjelaskan ketiganya dari HTML, source code HTML kami, CSS kami, dan bahkan JavaScript kami. Ya, mungkin sebenarnya saya ingin menambahkan beberapa fitur-fitur lain, tapi mungkin tidak berguna. Contohnya seperti local storage, tapi ya kenapa? Jadi ya saya mengurungkan niat saya yang sebelumnya. Nah, intinya ini adalah source code kami. Sekian presentasi dari kami. Saya mohon maaf sekali jika penjelasan saya agak kurang dimengerti dan terdapat banyak kesalahan kata atau mungkin kesalahan istilah gitu. Itu adalah kekurangan dari saya yang ingin saya improve atau ingin saya tingkatkan setiap saat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.